Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Haleluya. Berjumpa lagi bersama saya, Pendeta Adrian Wawor, dalam program motivasi dan inspirasi pelayanan Infinity Ministry. Kali ini saya akan kembali menyampaikan renungan firman Tuhan yang akan membahas tentang gereja yang disempurnakan. Tetapi sebelumnya kita akan baca ayat firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudara yang dikasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, oleh korban Yesus di salib, orang yang percaya kepada Yesus akan menerima jaminan keselamatan di dalam Yesus, bahwa bila ia mati di dalam iman kepada Yesus, ia tidak binasa tetapi menerima hidup yang kekal. Yohanes 3:15 berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagi yang hidup di akhir zaman, yang hidup sampai Yesus datang kedua kali, akan mengalami beberapa pengalaman yang akan terjadi di dunia ini. Yang pertama adalah penguasa dunia atau yang kita kenal dengan antikris. Akan datang sekarang penguasa dunia yang bergelar antikristus. Tetapi sebelum antikristus datang dan menyatakan kuasanya, terlebih dahulu akan terjadi peristiwa yang disebut pemisahan gereja atau gereja yang sempurna. Pengikut Yesus yang sejati, yang jalan hidupnya sehari-hari dan penurutannya seperti jalan hidup Tuhan Yesus, Antikristus sang penguasa dunia tidak berkuasa atas gereja sempurna ketika ia berkuasa di bumi. Mengapa demikian? Sebab gereja sempurna akan luput dan disingkirkan ke padang gurun sebelum Antikristus berkuasa atau menjadi penguasa di dunia ini. Kalau kita lihat Wahyu 12 ayat 14, sayap burung nasar bukanlah sayap pada umumnya, tetapi bicara tentang kekuatan besar daripada Roh Kudus. Gereja yang tidak sempurna bagi orang Kristen, pengikut Yesus yang tidak masuk dalam bagian gereja yang tidak disempurnakan, mereka akan berada di bawah kekuasaan penguasa dunia, yaitu Antikris. Dan kesempatan kita orang percaya untuk bisa luput dan diselamatkan adalah bertahan dalam iman kepada Yesus, yaitu menjadi syahid Kristus. Wahyu 7 ayat 14. Di dalam Efesus juga firman Allah berkata, dan Roh Kudus akan menguduskan dan menyucikan serta menjadikan kita pengikut Yesus yang cemerlang, tanpa cacat, kudus dan tidak bercela, yaitu menjadi sempurna di hadapan Allah. Masalahnya, apakah kita mau diproses atau dibentuk oleh firman Allah dan Roh Kudus atau tidak? Saudara, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia pada awalnya diciptakan menurut gambar dan rupa, yang artinya manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Apa artinya kehilangan kemuliaan Allah? Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia bukan hanya kotor seperti emas jatuh ke dalam lumpur. Firman Allah berkata manusia kehilangan kemuliaan Allah, yang artinya manusia yang pada awalnya serupa dengan Allah telah berubah menjadi rusak, kotor, bercacat, dan bercela, sehingga keserupaan manusia dengan Allah itu telah hilang dan tidak ada lagi di dalam diri manusia. Tapi kita patut bersyukur kepada Bapa oleh Yesus yang satu-satunya bersedia menebus kita dari kebinasaan neraka, dan atas kematian Yesus di atas salib adalah jaminan keselamatan yang pasti bagi orang yang percaya dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Dan menjelang kedatangan Yesus kita
sebagai orang percaya harus dipulihkan sehingga bisa serupa dan menjadi gereja yang sempurna. Tetapi untuk kita dipulihkan dan menjadi sama atau serupa dengan Yesus pada saat gereja disempurnakan, akan ada harga yang harus kita bayar. Efesus 5 ayat 24. Dalam Petrus 1 ayat 5 ayat 8 kita dapat melihat bagaimana ekspresi iman yang bertumbuh untuk menuju gereja yang sempurna. Saudara yang kasih Tuhan, kehidupan kekristenan itu harus progresif. Tidak hanya cukup menjadi orang percaya, tetapi harus terus bertumbuh menjadi gereja yang sempurna. Gereja sempurna adalah gereja yang tidak masuk dalam kesengsaraan besar. Wahyu 12 ayat 14, 2 Petrus 5 ayat 8 menjelas mengatakan bahwa hidup sebagai orang percaya tidak cukup hanya sampai pada iman, tetapi harus terus ditingkatkan sampai sempurna. Dari iman kepada kebajikan, pengetahuan dan penguasaan diri, kemudian ketekunan dan juga kesalehan dan juga kasih kepada sesama maupun kepada Tuhan. Ada banyak gereja yang membela tradisi, tetapi gereja yang benar akan membela kebenaran. Gereja itu akan mengejarkan kebenaran yang berlandaskan kebenaran dan membela kebenaran. Jadi kita akan meletakkan sebagai petunjuk untuk mencapai gereja yang benar dan sempurna harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.